Menutup aurat tak butuh banyak alasan, sebab malaikat tak butuh banyak alasan untuk mengambil nyawamu kapanpun dan dimanapun. Kakiku serta-merta lemas, rasanya seperti kehilangan pijakan. Dadaku bergemuruh kencang, mata rasanya memanas, kepalaku pening. Untung Yani sigap menahan tubuhku yang hampir oleng. Kritis, satu kata itu hampir membuatku ingin pingsan. Bagaimana jika Nasran tidak tertolong dan pergi untuk selamanya? Pertanyaan itu yang terus berseliweran di kepalaku. Ini salahku, Nasran yang sudah menghadang preman itu sehingga tidak jadi menusukku. Bagaimana jika wartawan dan keluarganya tidak terima lalu mengasuskan masalah ini? Bisa-bisa aku dipenjarakan. Nasran memang bukan artis, tapi sibuknya melebihi artis. Semua harus diliput, disorot dan menjadi pusat perhatian. Bahkan hanya untuk keluar saja, ia sering dikawal oleh bodyguard berbaju hitam dan kacamata hitam, seperti orang-orang aneh. Kemungkinan sadar akan sangat kecil. Tadi kami langsung menangani pasien secara intensif dan memutuskan untuk mengambil tindakan operasi di bagian perut lantaran akibat tusukan ditemukan luka di bagian usus halus, sehingga usus halusnya mesti dipotong sepanjang 40 cm. Kakiku semakin lemas mendengarnya. Seseorang yang terkena luka tusuk di bagian perut memang bisa mengenai usus. Padahal di usus terdapat banyak aspek penting. Bila usus terkena luka tusuk, maka kuman yang normal akan bisa menginfeksi rongga perut. Kalau ususnya kena, berarti bukan pendarahan tapi terkontaminasi. Sepertinya pasien akan koma. Saya juga tidak bisa memastikan sampai kapan. Kita hanya bisa berdoa. Saya permisi. Dokter tersebut pergi. Aku terduduk di kursi tunggu, tidak berdaya. Pandanganku kosong. Jika Nasran benar-benar tidak selamat, aku tidak bisa memastikan hidupku akan aman saja setelah itu. Aku jadi teringat kejadian beberapa hari lalu. Waktu itu aku pernah share nama Ataya Nasran Herlan di laman pencarian Google. Aku mencoba mencari artikel tentang Nasran, namun kebanyakan hanya menampilkan biodata dan foto-foto candid Nasran yang sengaja diambil oleh paparazzi. Ujung mataku langsung tertarik pada judul artikel. Hanin Kristiani Brag, pacar dari Ataya Herlan, mobilnya sengaja disabotase karena diduga ingin menguasai harta Herlan. Ini masih menjadi pertanyaan besar untukku. Apa wanita bernama Hanin itu benar hanya ingin menguasai harta Nasran? Tapi yang kudengar dari Kak Arlan, kalau mereka berdua saling mencintai, rasanya mustahil Hanin seperti itu. Aku tertarik dengan satu situs yang berjudul Ataya Herlan Anak Haram. Benarkah? Aku klik artikel tersebut, namun halaman yang muncul bertuliskan error 404, yang artinya artikel tersebut sudah lama dihapus atau diblokir. Aku mencoba mencari artikel lainnya, tapi yang ada hanya pewaris tahta kekayaan Herlan jatuh kepada anak sematawayangnya, Ataya Nasran Herlan. PT Ataya Chevron Herlan Corporation mengalami kemunduran. Apa yang akan CEO lakukan untuk kembali pada posisi pertama? Kebanyakan judul artikel yang menurutku kontroversi sudah dihapus, mungkin atau sengaja memang dihapus. Belum terjawab atas segala pertanyaanku, kini tiba-tiba beberapa wartawan dan polisi datang menghampiri kami. Ketakutanku akan menjadi kenyataan. Deretan orang-orang berjejer mengangkat kamera yang mengarah ke arah kami, siap menghujani dengan beribu pertanyaan. Sontak kepalaku pening, semuanya mendadak kabur seperti bayangan. Rasanya sangat berat, sel-sel otak tambah lambat bekerja, seperti ditimbun ribuan batu. Kakiku lemas bagai jeli. Yang kuingat terakhir kali adalah suara Kak Arla yang terkejut sambil berteriak, "Alda!" Samar-samar aku membuka mata. Cahaya dari lampu langsung menusuk indera penglihatanku. Bau obat-obatan menyeruak. Kepalaku kembali berdenyut. Apa yang sudah terjadi? "Alda, lo udah sadar?" Yani menghampiriku dan membantu bersandar. Ia memberiku minum. Tanpa pikir panjang aku menerimanya. Tenggorokanku rasanya kering kerontang karena tidak ada cairan apapun yang masuk. "Aku kok bisa ada di sini? Wartawan sama polisi tadi gimana?" tanyaku. "Tadi lo pingsan. Gue yang jadi saksi kalau bukan lo yang salah."
Awalnya tadi lo mau dipidana karena mereka kira lo penyebab Pak Nasran celaka. Tapi karena udah gue jelasin di tanpa bukti rekaman CCTV, akhirnya mereka diam. Tapi karena secara nggak langsung lo tetap menjadi penyebabnya karena Pak Nasran udah tolong lo. Sekarang Pak Arlan yang lagi urus di kantor polisi atas kasus lo, jelas Yani. Aku memijit pelipis. Kenapa semuanya jadi semakin rumit seperti ini? Kayaknya kita salah udah berurusan sama Pak Nasran. Ya, walau gue tahu dia murni mau nolong, tapi media sama keluarganya nggak akan bisa tinggal diam kalau aset mereka terluka. Walau ini semua murni kecelakaan, dan asal lo tahu, 2 preman berengek setan itu sudah dipenjara. Gue bahkan berharap mereka dihukum mati sekalian, sampah masyarakat. Yani mendumel kesal. Mungkin kalau aku yang berada di posisi Yani, aku akan marah juga. Ingin dilecehkan seolah tak memiliki harga. Preman itu juga tidak bisa disalahkan secara sepihak. Baju Yani yang memang terbuka tentu memancing mereka untuk bertindak asusila, apalagi laki-laki. Ibaratnya harimau yang ditampangkan daging. Tentu harimau itu akan memakan habis daging itu kan. Tidak peduli itu daging siapa, yang penting hasratnya terpenuhi. Itu kenapa perempuan disuruh untuk menjaga diri, termasuk cara berpakaian, karena harimau sangat pantan dipancing. Aku ingin beranjak, namun Yani mencegahnya. Lo mau kemana? Musola, salat subuh. Aku menatapnya sebentar. Kamu gak sholat? Tanyaku. Dia menggeleng lemah. Aku menghela napas, membiarkannya sendiri. Sampai di musola, aku menunaikan salat sunnah sebelum subuh terlebih dahulu. Salah satu tempat banyaknya doa dipanjatkan adalah rumah sakit. Beribu doa dilangitkan agar Sang Halik mencabut penyakit semua orang yang tengah berbaring di berangkar rumah sakit. Aku melihat ke belakang. Yani masih diam memeluk lutut dan bersandar di dinding. Aku melepas mukena dan menghampirinya, menatap lekat wajahnya yang tanpa make up. Bibirnya tampak pucat dan pipinya merah, mungkin karena kena tamparan tadi. Tanganku terulur memegang pundaknya yang tampak merosot. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita menganggap itu suatu hal yang remeh, kataku. Yani tampak serius mendengarkan. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Air mukanya seketika berubah. Ia menunduk dalam. Aku memeluknya erat. Mau sampai kapan? Kematian tidak akan menunggu kita sampai ingin berubah. Bayangkan jika kelak ditanya oleh Rasulullah, kenapa nggak mau sholat? Kenapa nggak mau menutup aurat secara syariat? Apa ini balasan kalian atas semua perjuanganku? Nggak kebayangkan kalau Rasulullah kecewa sama kita atas semua perjuangan beliau. Bahkan beliau rela dilempari batu, diludahi, bahkan berulang kali mencoba dibunuh. Untuk apa? Umatnya. Masa kita nggak bisa menjalankan risalahnya? Apa mau menunggu ditutup kain kafan? Banyak orang di luar sana, termasuk aku, yang selalu memikirkan bagaimana kehidupan kedepannya. Besok ngapain ya? Besok bikin apa ya? Rencana untuk besok dan lain sebagainya. Tapi jarang aku berpikir, kalau besok mati gimana ya? Ketika manusia dikasih harta, angan-angannya langsung tinggi. Besok beli ini, mau itu, beli yang ini dan itu. Tapi ketika dikasih kain kafan di depan matanya, kosong pikirannya. Karena apa? Tidak pernah terpikir olehnya. Kami pulang bersama naik motorku. Di sana sudah ada Hanin, sekretaris Nasran yang menemani. Yani sedari tadi hanya diam, tidak berminat bicara. Padahal biasanya ia yang paling banyak cerita. Apalagi rencana makan malamnya gagal. Lampu merah menyala. Kami masih sama-sama diam. Aku mengikuti arah mata Yani. Ia menatap toko gamis yang menjual segala keperluan pakaian muslim dan muslimah. Mau ke sana, tawarku. Dia mengangguk. Tuntun gue ke jalan yang lebih baik lagi. Gue mau berubah. Makasih, lo selalu ingetin gue. Lo sahabat terbaik gue. Yani memelukku dari belakang erat. Aku tersenyum bahagia. Tidak pernah tahu cara Allah mengetuk pintu hati setiap hambanya. Bersambung.